Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 52. Terima kasih karena kau sudah menyempurnakan hidupku, tamat. Yaya menyambut tangan itu dengan senyuman manis. Setelah turun, Raffi menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas valet, kemudian segera berjalan masuk. Saat masuk, sepasang greeter segera menyambut Raffi dan Yaya. Mereka juga mengantarkan Raffi dan Yaya ke meja yang sudah direservasi Giandra. Namun sesampainya di meja yang dituju, mata Raffi terbelalak. Begitu pula dengan mata Giandra. Giandra yang sudah datang lebih dulu sontak berdiri saat melihat penampilan Raffi. Kau, Giandra menunjuk ke arah Raffi. Om, Raffi terbelalak tidak percaya saat melihat sosok di depannya itu. Dalam hitungan detik, keduanya pun saling menoleh ke pasangan masing-masing. Kedua wanita yang bersahabat. Sejak beberapa tahun ini pun mengangkat dua jarinya telunjuk dan jari tengahnya sambil tersenyum lebar. Raffi menghembuskan nafas kasar sambil menggelengkan kepala. Lalu kedua laki berbeda usia itu sontak tergelak karena sudah dikerjai oleh istri mereka. Ya, saat tiba di restoran ternyata keduanya memakai kemeja yang sama pink Fanta. Berbeda dengan Raffi yang pasrah menerima, maka Giandra sempat menolak. Alifa sampai ngambek dan mengancam tidak akan memberi jatah selama 2 minggu full. Diancam seperti itu, sontak saja Giandra ketar-ketir. Meskipun sudah 3 bulan menikah. Kegiatan berhubungan intim itu tetap menjadi kegiatan rutin Giandra dan Alifa. Apalagi Alifa mampu menyeimbangkan dirinya dengan gairahnya yang mudah meluap-luap. Bertahun-tahun menduda membuat Giandra benar-benar kehausan. Alifa bak oase di tengah gurun pasir yang tandus. Menemukan Alifa membuat dahaganya benar-benar lega. Alhasil, Giandra terpaksa menerima permintaan istrinya itu. Jelas saja Alifa kegirangan. Tanpa ia tahu, ternyata Alifa sudah bersekongkol dengan sahabatnya Yaya. Meskipun awalnya ia merasa malu sendiri. Tapi karena ia kini tidak sendiri, ia pun tak mempermasalahkannya lagi. Suamiku jadi semakin cocok meong, seru Alifa yang terbahak-bahak. Waitress yang mengantarkan menu pesanan mereka sampai mengulum senyum. Melihat kedua laki gagah itu mengenakan kemeja berwarna pink super terang tersebut. Yaya menutup mulutnya sambil tertawa. Giandra lantas mencubit pipi Alifa karena gemas. Kamu ya, jahil banget. Ide siapa ini? Tanya Giandra. Ide siapa lagi kalau bukan istri om yang konyol ini, sahut Yaya yang dibalas cengiran oleh Alifa. Karena makanan sudah terhidang, mereka pun segera menyantapnya sambil bercerita. Mas, aku mau kasih ini, ucap Alifa setelah menyelesaikan makan malamnya. Ia menyodorkan sebuah kotak berwarna merah muda lengkap dengan pita berwarna senada. Apa ini, Mas, kan belum ulang tahun? Tanya Giandra bingung. Karena tiba Alifa memberinya sebuah kado. Kotak kado itu tidak besar, tapi tidak terlalu kecil juga.
Meskipun ia heran, tapi ia tidak menolak kado tersebut. Ia menerimanya sambil menatapnya bingung. Yaya pun menatap penasaran sebab Alifa tidak mengatakan apapun tentang hal ini. Memangnya kejutan itu hanya diberikan saat ulang tahun aja? Tanya Alifa. Giandra menggeleng. Ya udah, Mas buka, ya. Alifa pun tersenyum kemudian mengangguk. Lalu tangan Giandra yang sudah tak sabaran pun segera membuka simpul pita yang melingkari kotak kado tersebut. Lalu dalam hitungan detik, mata Giandra terbelalak. Kelamaan mata itu memerah. Ia memegang benda segi empat itu dengan tangan bergetar. Lalu dalam hitungan detik, Giandra pun menarik tubuh Alifa dan memeluknya erat. Seraya mengecup puncak kepalanya, Raffi dan Yaya yang melihat itu pun ikut terharu. Ternyata kado yang Alifa berikan merupakan cetak USG yang menampilkan janin yang tengah ia kandung. Ya, Alifa hamil. Jelas saja Giandra bahagia bukan main. Meskipun ada sedikit rasa takut karena pengalaman masa lalunya. Kehilangan Fitri yang saat itu sedang mengandung calon buah hatinya cukup menyisakan trauma di hatinya. Namun Giandra akan mencoba melawan trauma itu. Apalagi ini buah hati pertamanya dengan Alifa. Ia akan menjaga dan melindungi Alifa semampu yang ia bisa. Kabar kehamilan Alifa jelas menjadi kabar baik bagi keluarga Giandra. Khususnya Alia yang memang sudah lama menginginkan seorang adik. Yah, nanti Alia nggak bisa sering main sama adik dong, ujar Alia. Memangnya kamu mau kemana sampai nggak bisa main sama adik? Tanya Tatiana pada sang cucu. Alia kan punya cita jadi perawat kayak nenek. Jadi pasti tak lama setelah adik lahir kan, Alia bakal tinggal di asrama. Jadi jarang ketemu, kan? Ujar Alia yang memang cita menjadi seorang perawat seperti sang nenek. Oh, iya, tapi nggak apa-apa, saat libur, kan kalian bisa ketemu. Bisa puasin deh main sama adek. Alia mengangguk. Ia lantas merebahkan kepalanya di pangkuan Alifa lalu mencium perut sang ibu sambung. Hai adek, ini Mbak Alia. Dedek sehat di perut Bun. Ya, Mbak Al sayang adek. Ucap Alia membuat baik Samudera, Tatiana, dan Giandra tersenyum bahagia. Karena akhirnya Alia bisa kembali merasakan kasih sayang seorang ibu. Alifa tersenyum lalu mengusap puncak kepala Alia. Bubun nggak disayang nih, protes Alifa pura merajuk. Kan Bubun ada ayah? Ucap Alia membuat Alifa mencebik. Ih, nggak kok, Bun. Alia juga sayang Bubun kok. Sayang banget malah. Makasih ya, Bun, udah mau jadi istri ayah dan ibunya Alia. Alia bahagia deh, akhirnya bisa punya ibu kayak Bubun, ucap Alia yang tersenyum manis. Alifa tak dapat menyembunyikan rasa harunya. Meskipun rentang usia mereka tidak terlalu jauh. Tapi Alifa memang sudah menganggap Alia seperti putrinya sendiri. Samudera yang melihat itu pun tersenyum.
Ia lalu menoleh kepada sang istri. Ia tersenyum lembut. Tak selamanya ibu sambung itu jahat. Terbukti ia mendapatkan istri yang bisa menyayangi putrinya seperti anak kandungnya sendiri. Lalu kini sang putra pun merasakan hal serupa. Ia bersyukur karena karma baik sang istri turun pada sang putra. Sehingga ia mendapatkan istri yang tak kalah baik dengan sang ibu. Andrian bangun tidur dengan tubuh begitu lesu. Seperti tak ada tenaga, semangatnya pun seakan padam. Apalagi semenjak satunya keluarganya yang berada di sisinya sudah tiada. Ya, Nurlela sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Nurlela meninggal karena terjungkal dari kursi rodanya saat sedang ia dorong sendiri ke teras rumah. Setelah ibunya meninggal, Andrian juga memberhentikan Bibi yang sudah bekerja lama di rumahnya. Alhasil, ia sendirian tinggal di rumah kecil itu. Rumah yang ia beli dengan menjual mobilnya. Andrian sedang tercenung seorang diri. Bila biasanya ia hanya sibuk menyesali karena bukan ia yang berada di sisi Yaya. Tapi kini ia mulai menyesali kesalahannya terdahulu pada Yaya. Dari mulai menipunya, terusan membohonginya. Tetap menjalin hubungan meskipun ia sudah berkomitmen dengan Yaya. Ia juga berselingkuh dengan Marisa. Hingga akhirnya kini ia terkena batunya mengidap penyakit yang menjijikan. Maafkan aku menyesal, maafkan aku. Lirih Andrian sambil menatap potret Yaya yang masih ia simpan. Andrian terus meratapi kesalahannya. Termasuk menyesali kesalahan sang ibu yang sudah menyakiti Yaya. Pun kesalahan kakak perempuannya yang tak kalah fatal. Ia menyesal karena tidak sempat membawa ibunya untuk bertemu Yaya dan meminta maaf. Alhasil, ibunya meninggal sebelum sempat meminta maaf. Aku harus segera menemui Yaya. Aku harus segera meminta maaf padanya. Aku juga harus meminta maaf atas nama Mama dan Mbak Elena. Ya, semoga saja Yaya mau memaafkan kami, lirih Andrian. Andrian bertekad ingin meminta maaf pada Yaya. Namun sebelum itu, Andrian hendak menemui sang kakak yang kini dirawat di rumah sakit jiwa. Sesuai rencana, Andrian pun mendatangi rumah sakit jiwa di mana kakaknya dirawat. Meskipun mental Elena terganggu dan entah masih ingat dengan dirinya tidak, ia tetap harus ke sana. Selain untuk melihat keadaan Elena, juga untuk mengabarkan tentang meninggalnya ibu mereka. Setelah diizinkan melihat keadaan sang kakak, Andrian pun segera berjalan menuju bangsa di mana Elena dirawat. Saat melihat kondisi sang kakak, Andrian tersenyum pilu. Tak ada lagi kakaknya yang glamor dan selalu berpenampilan cantik dan rapi. Penampilan Elena kini acak-acakan. Ia berdiri di depan sebuah jendela yang dipasang teralis sambil menggendong sebuah boneka. Cup, Riko jangan nangis ya. Sebentar lagi papa pulang kok, ucapnya sambil menimang boneka tersebut. Mbak, panggil Andrian lirih, tapi Elena tidak mendengar. Mbak, panggil Andrian lagi sedikit lebih keras.
Elena celingak, mencari sumber suara. Lalu ia berjalan mendekati Andrian. Andrian tersenyum. Ia pikir sang kakak masih mengingatnya. "Shut, jangan berisik, anak saya lagi tidur," ucap Elena membuat Andrian kian sedih. "Mbak, ini Ian." "Mbak, Ian," ucap Andrian yang sudah tergugu. "Udah aku bilang, diam. Kamu punya kuping gak sih? Tuh, kan, anak aku nangis." Sentak Elena pada Andrian. Andrian semakin tergugu melihat sang kakak yang sudah tidak mengingatnya lagi. "Mbak, Mama udah meninggal," ucap Andrian. Awalnya Elena sempat terpaku, tapi dalam hitungan detik, ia kembali fokus dengan boneka di tangannya. Seorang perawat wanita pun mendekat. Ia sejak tadi berdiri mengawasi Andrian yang hendak berbicara dengan Elena. Ia jaga untuk menghindari hal yang mungkin terjadi. "Sabar, ya, Mas. Doakan saja, semoga mbaknya bisa segera pulih seperti sedia kala," ucap perawat tersebut. "Terima kasih, Sus. Saya titip mbak saya." "Ya, Sus." Perawat itu mengangguk, sebelum akhirnya Andrian berlalu dengan membawa penyesalan yang tiada habisnya. Setelah dari rumah sakit jiwa, Andrian pun bertolak menuju restoran Yaya. Andrian harap bisa bertemu dengan mantan istrinya tersebut. Setibanya di sana, Andrian pun bertanya pada karyawan mengenai keberadaan Yaya. Namun belum sempat menjawab, Alifah pun muncul dan berdiri di hadapan Andrian sambil melipat kedua tangannya di depan dada. "Mau ngapain lagi kamu kemari? Mau buat keributan? Kalau iya, mending kamu pergi deh daripada aku suruh petugas keamanan nyeret kamu keluar." Hardik Alifah garam. "Aku nggak mau buat keributan kok. Aku hanya ingin bertemu dengan Yaya. Yaya ada, kan? Bisa aku berbicara dengannya sebentar?" ucap Andrian lembut, tidak seperti biasanya yang kerap bersikap arogan. "Mau ngapain? Mau ngajakin balik? Hei, jangan bermimpi. Suami Yaya sekarang jauh lebih baik daripada kamu." "Mana mungkin Yaya yang mau balik sama kamu, Yang?" Alifah tersenyum sinis. Jelas sekali dia sedang meremehkan penampilan Andrian saat ini. Yang terlihat sangat jauh berbeda dengan Andrian yang dulu. Meskipun tidak kusut amat. Tapi bagi mereka yang sudah mengenal Andrian lama jelas sangat tahu perbedaan itu. "Aku tahu, mau dibandingkan dalam segi apapun, kami tetap saja tidak sebanding. Aku tidak ada apanya dibandingkan dia. Aku hanya ingin meminta maaf pada Yaya, tak lebih." "Tolong panggilkan Yaya, ya, aku mohon," ucap Andrian sedikit memelas. "Beneran?" tanya Alifah memastikan. Yaya sedang hamil besar saat ini, ia khawatir Andrian berbuat nekat. Yang mana justru membahayakan keselamatan Yaya dan calon anak-anaknya. "Aku serius, kalau kamu gak percaya, kamu bisa temenin Yaya di sini. Dan kalau sampai saya macam kamu bisa memanggil security untuk menyeret saya dari sini," ucap Andrian mencoba meyakinkan Alifah. Alifah menghembuskan nafas kasar, kemudian mengangguk.
Ia pun segera berjalan menuju ruangan Yaya yang kebetulan datang ke sana hari itu. Saat keluar dari pintu, Andrian terperangah. Penampilan Yaya yang sedang hamil besar justru terlihat sangat cantik di matanya. Apalagi saat melihat perut Yaya yang besar. Andrian sampai berandai. Andai kalau saja Yaya hamil anaknya pasti hidupnya akan benar-benar bahagia. Tolong kondisikan matamu, yang kamu liatin itu istri orang. Sentak Alifa membuat Andrian terkesiap. Ia menelan ludah. Maaf, cicit Andrian yang malu sendiri karena kepergok memperhatikan Yaya. Silakan duduk, ucap Yaya datar. Andrian pun segera duduk. Sedikit ada rasa canggung saat berhadapan dengan Yaya seperti saat ini. Padahal dulu, mereka pernah begitu dekat. Bahkan nyaris setiap hari Andrian suka menyambangi Yaya untuk menjemputnya. Tapi dinding pembatas itu sudah semakin tinggi-tinggi dan lebar. Tak ada lagi kesempatan mendekat. Apalagi menggapai, dan itu semua kesalahannya sendiri. Semua karena kebodohannya sendiri. Kau mau bicara apa? Cepatlah, aku masih sibuk. Karena HPL Yaya sudah semakin dekat. Yaya pun sudah mulai menyusun satu persatu pekerjaannya agar tidak begitu merepotkan Alifa. Bahkan Yaya kini juga sudah merekrut seorang karyawan yang bertugas untuk membantu Alifa selama ia cuti melahirkan. Maaf, apa? Yaya tidak salah dengar, kan? Andrian mengatakan maaf, untuk apa, pikirnya? Maafkan aku, ya, bila sebelumnya aku belum benar meminta maaf tulus dari dalam hati. Maka izinkan aku meminta maaf dengan sebenar-benarnya. Maafkan aku, maafkan atas segala kesalahan dan kebodohanku. Maafkan juga Mama. Maaf karena bukan Mama sendiri yang datang ke sini untuk meminta maaf. Sebab Mama sudah meninggal, ucapnya dengan suara bergetar. Yaya tersentak kaget. Ia tidak menyangka kalau mantan ibu mertuanya itu sudah tiada. Saya mohon maafkan, Mama. Maafkan Mbak Elena juga. Maafkan kami. Kami sudah terlalu banyak salah dan dosa padamu. Maafkan kami. Ya, maafkan kami. Kami sudah sangat berdosa padamu. Maafkan kami. Maaf. Andrian tergugu dan terisak. Ia benar menyesal kali ini. Ini bukan sekedar air mata buaya untuk mencari simpati. Sebab kali ini ia benar menyesali kesalahannya yang mana sudah menyakiti Yaya. Bahkan ia pun membenarkan dan membiarkan saja saat keluarganya pun ikut menyakiti Yaya. Ia menyesal, benar menyesal. Yaya dan Alifa cukup terkejut mendengar permintaan maaf yang Andrian lontarkan. Rasa sakit itu memang masih ada, hanya saja bukankah ia sedang berusaha berdamai dengan masa lalu? Bukankah dengan memaafkan bisa membuat hatinya lebih lega dan plong? Tidak terbebani lagi, apalagi terbayang peristiwa kelam itu. Baiklah, aku maafkan kalian. Semoga setelah ini Tante Nurlela bisa tenang di sana. Semoga Mbak Elena juga segera sembuh dan kembali seperti sedia kala. Dan semoga kau pun bisa berubah menjadi lebih baik.
Aku harap kau benar berubah, Yan. Jangan ulangi lagi kesalahan yang mana hanya akan membuat hidupmu semakin berantakan. Ucap Yaya tulus. Andrian tersenyum. Ia merasa lega karena Yaya mau memaafkannya. Terima kasih, ya, terima kasih. Semoga kau pun bisa berbahagia. Semoga pernikahanmu bahagia, sakinah, mawadah, dan warahmah. Sekali lagi maafkan atas kebodohanku di masa lalu. Semoga kau selalu bahagia. Hal yang paling mendebarkan bagi setiap pasangan suami istri adalah momen kelahiran buah hati mereka. Tak terkecuali dengan Yaya dan Raffi, mereka pun begitu menantikan kelahiran buah cinta mereka. Menurut HPL, perkiraan kelahiran bayi kembar Raffi dan Yaya adalah seminggu lagi. Namun prediksi tinggallah prediksi sebab yang maha mengatur segalanya adalah Sang Pencipta. Yaya dan Raffi sudah mempersiapkan semua keperluan melahirkan Yaya. Baik kebutuhan calon bayi, bayinya maupun kebutuhan Yaya. Tak ada yang terlewatkan satupun. Apalagi baik Dina maupun Ayu begitu perhatian dengan Yaya. Mereka memperhatikan segalanya agar tak ada satupun yang terlewatkan. Panggil Yaya lirih saat Raffi baru pulang pagi itu. Semalaman Raffi tidak pulang karena harus menjaga IGD. Ada apa, Yang? Kenapa pagi? Pagi kamu sudah keringetan seperti ini? Kamu kepanasan? Atau kamu sedang gak enak badan? Tanya Raffi khawatir. Raut wajah lelah terlihat jelas di wajahnya sebab sejak pagi hingga sore ia berjibaku di rumah sakit. Lalu selang beberapa jam kemudian, ia harus mengisi shift sebagai dokter jaga di ruang emergensi. Meskipun pasien tidak begitu banyak, namun tetap saja melelahkan. Sebab ada saja pasien yang masuk dalam keadaan gawat darurat. Sehingga mereka harus segera mengambil tindakan. Perut aku mules. Dari subuh tadi, aku Yaya berterus terang. Raffi terkesiap. Ia pun segera memeriksakan denyut nadi Yaya. Lalu setelahnya, ia mengambil stetoskop dan memakainya. Kemudian, ia pun segera memeriksa denyut jantung Yaya maupun detak jantung bayinya. Sepertinya kamu sudah mau melahirkan, Yang, ujar Raffi. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Aku hubungi Papa Danang dulu. Ya, ujarnya. Yaya mengangguk sambil merebahkan punggungnya di sofa. Sebab kini Yaya memang sedang duduk di ruang tamu, menanti kepulangan Raffi. Bu, ibu mau teh hangat? Tawar Bibi. Melahirkan itu butuh energi jadi Bibi memilih menawarkan teh ditambah beberapa kue. Agar stamina Yaya tetap terjaga saat persalinan nanti. Persalinan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Selagi masih bisa makan dan minum, memang kita disarankan untuk makan dan minum. Agar tetap berstamina dan tidak mengalami dehidrasi, yang pada akhirnya membuat kita lemas dan tak memiliki tenaga. Boleh, Bi. Yaya menjawab sambil sedikit mengernyit saat rasa sakit itu datang. Meskipun belum sering, tapi tetap saja saat rasa sakit menyerang, rasanya begitu sakit.
Telapak tangannya sampai mengepal erat di atas sofa. Tak lama kemudian, Bibi datang dengan nampan berisi teh hangat dan beberapa potong brownies. Meskipun sambil menahan sakit, Yaya tetap berusaha makan dan minum walaupun sedikit saja. Setelah Yaya selesai makan dan minum teh, Raffi muncul kembali dengan tas perlengkapan bayi di tangannya. Udah hubungi Papa Danang dan Papa akan segera mempersiapkan proses persalinanmu, ucap Raffi. Yaya mengangguk. Ia sudah tak mampu banyak bicara lagi sebab rasa sakit itu semakin menjadi saja. Bahkan durasinya jadi semakin sering dan teratur. Seperti yang Yaya baca itu artinya waktu persalinannya sudah semakin dekat. Bahkan lebih cepat dari perkiraan. Raffi lalu memanggil Bibi yang memang berdiri di dekat Yaya. Ia meminta tolong Bibi membawakan tas berisi perlengkapan bersalin Yaya. Sementara ia memapah Yaya menuju mobil yang memang belum ia masukkan garasi. Raffi meminta Bibi ikut masuk menemani Yaya sementara ia mengemudi. Setelah memastikan pintu dikunci, Raffi pun segera melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, tampak Danang sudah bersiap. Ia dan tim nakes pun segera membantu Yaya turun dari dalam mobil. Kemudian membawanya ke ruang persalinan menggunakan brangkar. Melihat wajah pucat Yaya terang saja membuat jantung Danang berdetak kencang. Padahal ia sudah biasa melihat berbagai macam pasien. Bahkan dengan kondisi paling parah sekalipun, tapi ia tetap bisa bersikap tenang. Tapi saat melihat Yaya yang menjadi pasiennya, ia jadi panik seketika. Sama seperti saat ia melihat Dina hendak melahirkan dahulu. Mungkin inilah alasannya seorang dokter tidak disarankan menangani pasien yang merupakan orang terdekatnya. Karena dikhawatirkan dokter tersebut tidak bisa berpikir tenang dan logis. Karena Yaya tidak mengalami masalah dengan kandungannya, ia pun diizinkan melahirkan secara normal. Meskipun gugup, Raffi tetap berusaha bersikap tenang di hadapan Yaya, yang kini sedang menanti momen bersejarahnya yang akan segera melahirkan. Bagaimanapun, sebagai suami ia harus bisa menguatkan Yaya. Detik demi detik berlalu dengan begitu menegang. Raffi menggenggam tangan Yaya untuk menguatkannya seraya membisikkan kata-kata penyemangat. Kau bisa, my sunshine. Kau pasti bisa. Kau akan menjadi seorang ibu. Kau hebat. Kau wanita luar biasa. Aa sangat bangga padamu. Yaya tersenyum melihat ekspresi Raffi. Meskipun berusaha untuk tenang, tapi tetap saja Yaya tahu kalau Raffi mencemaskannya. Terima kasih, suamiku. Yaya mengerang saat ia merasakan dorongan yang luar biasa di bawah sana. Dokter pun segera bersiap. Setelah melihat pembukaan sudah lengkap, dokter pun segera menginstruksikan Yaya untuk menarik nafas dalam dan menghembuskannya. Seraya mendorong tubuh untuk mulai mengejan. Awalnya Yaya merasa kepayahan bahkan ia hampir saja menyerah. Namun Raffi terus menyemangati. Hingga akhirnya beberapa menit kemudian bayi berjenis kelamin perempuan pun lahir. Lalu selang 5 menit kemudian disusul lahirlah bayi berjenis kelamin laki-laki.
Raffi tak mampu berkata-kata. Ia merasa benar terharu. Saat melihat bayi mungilnya sudah lahir dengan sehat dan selamat tanpa satu kurang apapun. Raffi pun segera melakukan sujud syukur. Setelahnya ia berdiri dan menciumi seluruh wajah Yahya. Dokter dan para nurse yang melihat itu ikut tersenyum haru. Apalagi mereka tahu siapa itu Raffi. Sebab Raffi pun kini juga sudah bekerja di sana selepas masa internshipnya. Terima kasih, Ayang. Terima kasih karena kau sudah menyempurnakan hidupku. Ucap Raffi haru. Terima kasih juga. Terima kasih masih mau menerimaku. Dan memberikan kesempatan untukku menjadi pendampingmu. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu. Petik 2. Cerita dengan judul Setelah Pernikahan telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.